inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Apa kabar sahabat Indonesia? Indonesia sedang giat membangun dalam rangka kemandirian obat nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah mega biodiversitas. Kekayaan hayati alam Indonesia seharusnya dapat dijadikan solusi pengembangan kemandirian obat nasional. Telah hadir di studio Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Roy Himawan. Kita simak program-program apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah sehingga dalam waktu dekat ini terjadi proses kemandirian obat nasional. Sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia, telah hadir di talkshow kita Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Roy Himawan. Tentu beliau akan menyampaikan hal-hal yang terupdate tentang program-program dalam rangka untuk kemandirian obat nasional. Karena kemandirian obat nasional sangat penting di dalam pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia. Silakan Mas Roy, barangkali kami diupdate program-program apa saja yang ingin disampaikan terkait dengan kemandirian obat di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Karyanto, Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati. Tentunya hal yang berharga bagi kami pada kesempatan ini bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang program-program terkait dengan kemandirian obat nasional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencermati bahwa kata-kata kemandirian sejatinya sudah lama ya Pak Karyanto ya, sudah lama ada di regulasi kita Pak. Saya ingat sekali ketika kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan Pak, yang disusun setiap 25 tahun sekali Pak. Waktu itu saya baru masuk tahun 2006. Kebetulan ada kesempatan juga untuk berpartisipasi dalam penyusunan RPJP bidang kesehatan. Itu sudah dicantumkan bahwa Indonesia akan mencapai kondisi kemandirian, Pak. Kondisi kemandirian di akhir RPJP bidang kesehatan tersebut. Nah, pada faktanya memang seiring waktu kita sama-sama paham kita belum bergerak maju gitu Pak Karyanto ya, belum bergerak maju dari sisi kemandirian. Kita masih pada belenggu bahan baku impor yang mencapai 95% dari bahan baku yang kita butuhkan. Kita masih juga dibatasi ataupun sangat tergantung dengan kesehatan impor, di mana saat ini pada waktu itu masih tingginya transaksi kesehatan impor di kesehatan di Indonesia. Dan tentunya ini semua kemudian membuat kita berpikir perlu ada langkah-langkah terobosan ya Pak, terobosan yang mutakhir dalam kemandirian. Nah untuk itu dapat saya sampaikan di sini Pak, beberapa program-program kita di bidang kemandirian obat nasional adalah yang pertama kita melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi bahan baku obat yang dapat kita capai kemandiriannya, kemudian kita tentukan strateginya sekaligus target pencapaian, sehingga pada akhir 2025 kita sudah dapatkan hasil-hasil yang menjanjikan. Yang kedua, kita membuat strategi berdasarkan tiga kelompok, Pak. Satu, kelompok riset dan pengembangan, which is sangat hulu, riset pengembangan, kemudian pada sisi produksi dan distribusi, yang ada pada level manufaktur, dan pada sisi market assurance atau jaminan pasar. Kami meyakini dengan kita intervensi pada tiga kelompok ini, kita akan mendapatkan hasil-hasil lebih progresif untuk kemandirian obat. Nah, program-program kita lakukan, Pak, pada sisi riset dan pengembangan, kita melakukan fasilitasi riset bahan baku obat, sekaligus juga tanaman obat, dan juga vaksin yang ada di Indonesia. Fasilitasi diberikan baik dalam bentuk dukungan support kebijakan ataupun dalam bentuk pemberian bantuan pendanaan melalui lembaga-lembaga yang terkait ya Pak ya, karena tidak melulu Kementerian Kesehatan yang harus mendanai,
tapi kita support mereka untuk mendapatkan pendanaan, sehingga riset itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan. Di sisi riset ini juga kita memfasilitasi penguatan kapasitas laboratorium, Pak. Laboratorium yang digunakan dalam uji klinik, itu kita fasilitasi penguatannya. Kita pertemukan dengan para pakar global, kemudian kita pertemukan dengan para pemangku kepentingan di level global, sehingga mereka terekspos dengan standar global seperti apa. Adalah sangat menyedihkan, Pak, ketika kita mengetahui lab-lab yang ada di Indonesia ternyata belum qualified untuk mengikuti clinical trial yang sifatnya global. Sehingga tidak heran kita jarang menemukan data-data Indonesia, pasien Indonesia dalam clinical study obat-obat baru yang akhirnya pada kesempatannya membuat obat-obat tersebut semakin lama masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kemudian coba kita atasi dengan cara bekerja sama bersama lembaga pendanaan seperti Bill and Melinda Gates Foundation, kemudian kita juga bekerja sama dengan organisasi FINE untuk kita memperkuat kapasitas laboratori kita sehingga lebih siap dalam melakukan uji klinik. Nah, itu adalah program kita, Pak, di sisi riset dan pengembangan. Di sisi yang kedua, Pak, produksi dan distribusi, kita memberikan intervensi ataupun penguatan bagi produsen agar mereka memiliki teknologi terkini ataupun mendapatkan akses untuk mendapatkan produk-produk mutakhir dari level global. Kita bekerja sama, Pak, dengan Medicines Patent Pool untuk dapat memberikan akses-akses obat yang masih berlisensi paten untuk dapat diberikan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, salah satunya kita juga dapat kabar baiknya, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar di berita, salah satu produsen bahan baku obat nasional kita, Brazil, berhasil mendapatkan lisensi untuk obat kanker dari MPP ini. Dari sini harapan kita akan dapat diproduksi obat-obat anti kanker dengan harga lebih murah, tetapi termasuk kategori terkini, sehingga dapat digunakan oleh tenaga kesehatan. Begitupun dari sisi distribusi, tentunya penguatan juga kita lakukan pada rekan-rekan yang ada di distribusi melalui pembinaan PBF, kemudian bersama teman-teman kesehatan provinsi melakukan pembinaan rutin kepada PBF untuk memastikan rantai suplai obat tetap aman. Dan yang paling mutakhir, Pak, kita perkenalkan Kamus Farmasi dan Kesehatan, KFA. Artinya, kamus ini akan menjadi metadata standar. Metadata standar dari informasi-informasi terkait obat dan kesehatan, sehingga ketika kita sambungkan semua sistem, kita bisa bicara hal yang sama, gitu, Pak. Jadi kan selama ini mungkin Bapak Ibu teman-teman yang aktif di sana kefarmasian pasti akan dibantu oleh aplikasi ya, aplikasi masing-masing. Di rumah sakit ada SIM RS, di industri ada sistem informasi manajemen masing-masing, di distributor pun juga ada sistem manajemen informasi manajemennya. Nah, melalui pendekatan KFA ini, kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian pedoman standar metadata sebuah komoditi, sehingga kemudian ketika nanti kita sambungkan, kita bisa bicara hal yang sama. Maka kita bisa membayangkan ketika nanti menggunakan kamus data yang sama, semua sistem terintegrasi dalam sebuah pola, sehingga kita bisa dapat, Pak, data-data tentang penggunaan, produksi, distribusi, pemanfaatan, bahkan kita bisa susun rencana produksi secara nasional dengan lebih adekuat, dengan lebih proper. Nah, ini yang menjadi ide Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan transformasi, kita melakukan digitalisasi rantai supply untuk menguatkan ini. Nah, yang terakhir, Pak, pada kelompok market assurance, jaminan pasar, ini yang kemudian kami berikan intervensi atau penekanan untuk memudahkan masyarakat, tenaga kesehatan mengakses produk-produk dalam negeri. Sejalan dengan Impres nomor 2 tahun 2023, Kementerian Kesehatan memperbaiki pola penayangan katalog sektoral, di mana dahulu kita ada pola lama, sekarang semakin mudah para produsen dalam negeri untuk masuk katalog. Kemudian kita juga berikan prioritisasi, Pak, preferensi untuk Vaskes menggunakan produk dalam negeri, di mana produk-produk yang memiliki TKDN di atas 25% mendapatkan prioritas. Yang itu tentunya akan memacu produk dalam negeri kita berkembang karena mendapatkan prioritas oleh pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga juga kita perluas katalog tidak hanya pada komputer tertentu, tapi kita juga buka untuk fitofarmaka, untuk jamu melalui katalog pemerintah provinsi,
sehingga semakin mudah Vaskes mendapatkan obat-obat yang produksi di Indonesia. Nah, pada sisi ini alhamdulillah kita sudah menciptakan progres Pak Karyanto, sudah menciptakan progres di mana untuk kesehatan sendiri kita bisa lihat dengan intervensi pada katalog ini sekaligus melakukan pola yang disebut sebagai freeze unfreeze Pak. Freeze unfreeze artinya kita melakukan freezing ataupun pembekuan pada komoditi yang sudah bisa kita produksi, maka produk-produk impornya tidak bisa diakses untuk pembelian. Nah, ini alhamdulillah kita bisa meningkatkan volume baik dari sisi nilai maupun jumlah untuk alkes-alkes dalam negeri kita, Pak. Jadi sebelum ada intervensi ini, produksi alkes dalam negeri kita mungkin terpakai hanya sekitar 13-20% dari total transaksi. Tapi sekarang kita bisa mencapai angka 40-60% dari total transaksi. Ini kemudian membuat kita yakin bahwa kalau kita mau mengembangkan produk dalam negeri, maka kita harus berikan juga kepada mereka porsi intervensi di bidang market assurance. Ini yang kemudian harapan kita akan bergulir, Pak, dengan semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, pelaku kesehatan Indonesia, maka industri nasional kita juga punya kemampuan lebih, punya pendapatan lebih untuk melakukan riset dan pengembangan, sehingga pada akhirnya menggulirkan produk-produk lebih inovatif dan berkelanjutanlah iklim pertahanan negara kita. Mungkin begitu Pak, sementara program kita Pak. Mas Roy tadi disebutkan diharapkan tahun 2025 sudah mulai ada pentahapan pencapaian kemandirian obat nasional. Mungkin bisa disampaikan lebih detail pada tahun 2025 nanti apakah sudah ada beberapa bahan baku obat yang selama ini diimpor kemudian sudah bisa diproduksi dalam negeri gitu Mas Roy. Mungkin bisa disampaikan kalau itu sudah ada berapa banyak untuk kategori apa gitu Mas Roy. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi terkait dengan kita dapat produksi dalam negeri, Pak, kita sudah membuat pentahapannya dan kita bertahap tersebut akan mendapatkan lebih dari 41 item, Pak, bahan baku obat diproduksi dalam negeri. Jadi kalau misalnya bisa saya sampaikan di sini bahwa sejak tahun 2020 kita sudah lakukan pengembangan-pengembangan bersama industri bahan baku obat kita sehingga kita mendapatkan beberapa molekul sudah bisa produksi dalam negeri, Pak. Saya sebentar untuk mencarikan datanya, tetapi dapat saya sampaikan di sini bahwa sejak tahun 2020 kita sudah melakukan pengembangan dan kemudian sejalan dengan penguatan-penguatan di industri, maka jumlah bahan baku yang dapat dalam negeri ini semakin bertambah. Jadi Pak Karyanto, kalau saya lihat datanya di tahun 2022 ini kemarin kita sudah bisa memproduksi kurang lebih 4 molekul bahan baku obat yang kemudian siap digunakan oleh industri formulasi kita, Pak. Jadi bahan baku obat seperti amlodipin, kemudian seperti clopidogrel, kemudian seperti omeprazol, itu sudah dapat diproduksi dalam negeri. Sehingga bagi industri formulasi yang membutuhkan bahan baku tersebut dapat mengakses industri bahan baku obatnya untuk dapat digunakan dalam formulasi mereka. Kemudian di tahun ini kita pun juga menargetkan beberapa bahan baku obat bisa mendapatkan atau kita bisa raih Pak produksi dalam negerinya. Sebentar saya cari dulu. 41 ya Pak, 41 molekul yang kita akan dapatkan produksi dalam negerinya sampai dengan nanti akhir tahun 2025 itu kalau dapat saya sampaikan di sini sejak tahun 2020 ya kita sudah punya 4 antara lain omeprazol, kemudian clopidogrel, atorvastatin, kemudian kandesartan. Kemudian tahun 2023 ini kita juga akan mendapatkan beberapa bahan baku obat yang juga diproduksi dalam negeri, seperti misalnya garam farmasi, kemudian efavirenz, kemudian lamivudin, remdesivir, zidofudin, kemudian
rosuvastatin, azitromisin, Pak, dan beberapa bahan baku seperti remdesivir, kemudian povidone iodin yang kami yakin juga sudah tersedia luas, dan juga obat-obat yang digunakan dalam tata laksana kanker seperti nilotinib, tadi kami sampaikan di awal ya Pak, nilotinib yang sudah mendapatkan, kita berhasil dapat aksesnya melalui MPP, kemudian ada obat rocuronium, meloxicam, pantoprazol, glimepiride, ini yang kemudian kita akan dapatkan bersemandirinya. Dan sampai dengan nanti akhir tahun 2025, kita juga akan menambahkan beberapa produk seperti etoricoxib, kemudian apixaban, kemudian moxifloxacin, kemudian paracetamol secara end-to-end, Pak. Jadi kalau sama ini kan kita masih menggunakan crude ya Pak ya, dari crude menjadi mature paracetamol ataupun paracetamol yang siap pakai. Maka pada program ini kita upayakan agar produksinya tidak lagi dari crude, tapi dari yang lebih advance, dari intermediate level, sehingga kita tidak ketergantungan lagi dengan paracetamol, Pak. Dan nanti di akhir tahun 2025, kita juga targetkan sudah bisa memperoleh produk-produk darah, produk-produk seperti albumin, kemudian faktor 8, IVIG, yang dikembangkan dari bahan baku di Indonesia. Kurang lebih itu, Pak Karyanto. Terima kasih Mas Roy, ini kabar gembira bagi kita semua. Ada 41 molekul pada tahun 2025 mendatang, sudah dekat nih. Tentunya kita berharap kedepannya terus berkembang sehingga sebagian besar bahan baku obat itu sudah tidak importasi lagi. Barangkali Mas Roy bisa dijelaskan kepada kami semua kendalanya apa sih setelah sekian lama kok baru tahun 2025 kita bergerak secara progresif ya. Kendati kita harus hargai ini pasti kerja keras dari semua pihak lintas sektoral. Namun kenapa ya kok sudah sekian lama hal ini baru terpecahkan pada ya tahun ini sampai ke depannya Mas Roy. Mungkin kendala-kendala apa sih yang sehingga cukup lama kita waktu untuk menyongsong kemandirian obat ini? Ya, terima kasih Pak Karyanto. Memang kemandirian ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja ya Pak. Kita perlu bekerja bersama dalam satu frekuensi untuk menggelorakan, untuk meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri. Jadi kendalanya Pak, yang pertama adalah tentu karena terbatasnya ya Pak, fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia ataupun industri nasional dalam mengembangkan bahan baku obat. Bahan baku obat yang kami ketahui Pak merupakan industri yang tidak profitable di tengah derasnya iklim, derasnya bahan baku impor ke Indonesia. Kita seperti menegakkan jarum jerami yang basah gitu Pak. Sangat sulit untuk memperoleh industri bahan baku yang eksis di Indonesia apabila tidak disupport oleh berbagai pihak. Nah, untuk itu yang kita jalan sekarang, kita gandeng semua pihak untuk sama-sama membangun industri bahan baku obat kita agar kita punya kapasitas, punya kemampuan yang cukup dalam produksi bahan baku. Selain kendala itu, kita juga menghadapi kendala masih belum meluasnya pemahaman pentingnya menggunakan bahan baku dalam negeri, Pak. Ya, selama ini kita sama-sama paham lebih mudah membeli ya, Pak, daripada buat ya, Pak. Lebih mudah membeli pada buat gitu kan. Kalau kita suka komplain terhadap sebuah barang, ini barang mahal banget sih, 15.000 padahal biasa 5.000 dapat gitu ya. Kita kadang suka menegasikan upaya-upaya keras yang dibangun oleh para pembuatnya, oleh para produsennya, dengan mengedepankan inilah produk asli Indonesia gitu ya Pak. Nah, itu juga yang kami temui di industri formulasi kita, industri farmasi kita, bahwa lebih murah untuk impor daripada membeli bahan baku, daripada buat bahan baku gitu kan Pak. Lebih murah untuk menggunakan bahan baku impor daripada bahan baku dalam negeri. Nah, itu yang kemudian menjadi hambatan untuk berkembangnya ketahanan di bidang bahan baku. Dan yang ketiga adalah tentunya karena yang makai sedikit, otomatis tidak scalable Pak, tidak economically visible, sehingga rantai itu yang kemudian membuat industri kita nggak bisa berkembang untuk menumbuhkan sebuah bahan baku yang kuat. Nah, untuk itu yang kita
pahami karena ini tidak bisa intervensi satu kementerian saja, maka kita dekati dengan pendekatan multifaktor agar industri bahan baku obat kita bisa berkembang. 3 itu Pak kendalanya Pak. Kalau variabel kuncinya, Mas, saya paham bahwa memang untuk memproduksi bahan baku lokal itu kan mungkin kurang kompetitif karena tidak skala produksinya belum nyampe, harganya mungkin kalah bersaing dengan impor. Tapi kan ini harus kita coba, kalau enggak kan kita enggak akan bergerak. Variabel kunci apa ya, Mas Roy Himawan, yang bisa mendorong ini bisa? Saya senang ini Pak Menteri kita itu langsung nunjuk ini perusahaan ini belum pakai produk dalam negeri, ini saya senang karena penekanan bangga buatan Indonesia itu diawali dari apa itu penegasan kita bahwa produk dalam negeri ya mungkin sedikit mahal, tapi itulah awal kita untuk terus bergerak menjadi kemandirian obat nasional, Mas Roy. Mungkin bisa disampaikan variabel kuncinya apa, Mas Roy? Iya Pak, saya kira variabel kuncinya adalah kolaborasi ya Pak. Kolaborasi ya, maksudnya masing-masing kita punya peran, pemerintah punya peran, industri punya peran, media dengan bantuan Pak sama sore ini juga punya peran, kemudian masyarakat juga punya peran. Nah, tinggal sekarang pertanyaan bagaimana kita berkolaborasi untuk sama-sama mengarah kepada tumbuhnya ketahanan bahan baku obat melalui industri bahan baku obat kita, Pak. Nah, untuk itu kolaborasinya, tugas kami di pemerintah adalah menyusun ekosistemnya, regulasinya agar berkembang industri bahan baku ini. Sudah dikeluarkan baru-baru ini Menteri Kesehatan menerbitkan SK Menteri Kesehatan yang mengatur preferensi penggunaan sediaan farmasi kesehatan yang sudah punya bahan baku lokal. Jadi kita listing tuh Pak jenis-jenis obat yang ketika nanti masuk ke Vaskes tolong gunakan produk dalam negeri, tidak lagi menggunakan produk impornya. Kemudian pada sisi transaksi kita juga atur katalognya sehingga industri dalam negeri kita punya kapasitas tumbuh, dipilih oleh banyak masyarakat, lebih banyak pengguna di Vaskes sehingga mereka mendapatkan porsi yang cukup untuk berkembang. Dari sisi lain kita juga support industri untuk bisa mengakses teknologi terkini, kemudian memberikan mereka insentif-insentif secara fiskal maupun non-fiskal sehingga mereka punya cukup kapasitas untuk tumbuh sebagai industri bahan baku obat. Dan kita juga lakukan semacam promosi begitu Pak, promosi edukasi kepada masyarakat, kepada pengguna, bahkan sampai ke luar negeri untuk kita berikan kesempatan yang cukup bagi industri bahan baku kita untuk berkembang. Nah, saya kira kolaborasi ini yang kemudian menjadi faktor kunci Pak, agar kita bisa berhasil membangun ketahanan dan kemandirian bahan baku obat. Mas Roy, menyangkut kemandirian obat nasional, waktu saya baru masuk kuliah di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, itu tahun 1981, itu saya sudah sering membaca jurnal maupun informasi tentang back to nature, terutama di kawasan Eropa ya. Dalam bayangan saya, lah Indonesia itu kan salah satu negara mega biodiversitas. Mestinya kendala bahan baku obat ini bisa dicarikan alternatif dengan menggunakan bahan-bahan alami biodiversitas Indonesia, kekayaan hayati Indonesia yang barangkali tidak dimiliki oleh negara lain. Itu kenapa saya semangat sekali menggulirkan bagaimana sih tanaman obat, tumbuh-tumbuhan baik itu di atas tanah maupun di biota lautnya bisa menjadi sumber alternatif terbaik bagi Indonesia dalam rangka menyongsong kemandirian obat nasional yang barangkali tidak dimiliki oleh semua negara. Barangkali bisa diupdate Mas Roy, bagaimana ya kita bisa memberdayakan kekayaan hayati Indonesia itu menjadi solusi alternatif dalam kemandirian obat nasional. Yap. Terima kasih banyak Pak Karyanto. Sependapat Pak bahwa fakta biodiversitas Indonesia yang membuat kita mestinya menjadi negara maju ya Pak, menjadi negara yang terdepan dalam pemanfaatan kekayaan hayati. Ini juga yang memenuhi benak kami bagaimana cara kita bisa memaksimalkan potensi-potensi biodiversitas ini untuk membangun ketahanan nasional. Karena kembali apabila kami dekati dengan prinsip sistem kesehatan gitu ya Pak ya. Misalnya saja ketika kita kemarin menyusun formularium fitofarmaka Pak. Pertama kalinya kita menyusun daftar fitofarmaka resmi dapat dirujuk oleh pelaku kesehatan dalam skema JKN. Nah, kita kan saat ini kita memiliki lebih dari 20 jenis fitofarmaka ya Pak yang ada terdaftar di Badan POM. Tapi begitu kita berikan kriteria bahwa fitofarmaka ini harus bersumber sepenuhnya dari bahan baku Indonesia Pak. Kita kasih kriteria itu langsung jumlahnya turun Pak. Tidak lagi 20, tapi tinggal menjadi 5.
Nah, ini kemudian membuat kita berpikir, loh, jangan-jangan selama ini Biodiversitas ini tidak berkontribusi dalam penyusunan fitofarmaka, penyusunan produk-produk yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini kemudian yang buat kita, kita perlu untuk lebih aktif lagi membangun ekosistem bagaimana pemanfaatan bahan baku alam ini, bahan baku obat bahan alam ini bisa menjadi produk yang kemudian digunakan di bidang kesehatan. Nah, untuk itu beberapa kegiatan dan program yang kita lakukan sama tadi Pak, pendekatannya ada sisi riset, ada sisi produksi distribusi, ada sisi market assurance. Nah, di sisi riset kita fasilitasi peneliti untuk dapat mengembangkan penemuan tentang pengembangan tanaman obat ataupun bahan baku obat dengan pendanaan kementerian lembaga yang terkait melalui dukungan kita. Kita juga bentuk jejaring peneliti agar penelitian obat bahan alam ini terarah begitu Pak. Tidak untuk kepentingan akademik saja, tidak hanya academic driven, tapi juga healthcare driven gitu Pak. Healthcare driven. Ini juga yang kemudian kami rasakan di dalam RUU Kesehatan yang sedang kita perjuangkan bersama-sama ini, bahwa ada semangat yang dibawa oleh pemerintah dan masyarakat untuk memiliki kemandirian di bidang bahan baku obat bahan alam. Sehingga ada sendiri pembahasan mengenai upaya penelitian, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan obat tradisional. Ini yang kemudian betul-betul mewakili sepertinya konsep Pak Karto tadi, semoga kita bisa wujudkan dengan RUU Kesehatan ini. Nah, itu di sisi riset Pak, sisi penelitian. Di sisi produksi distribusi juga kita bergerak untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas daerah, kapasitas lokal dalam menyediakan bahan baku obat tradisional yang sesuai standar. Karena mungkin sama-sama kita ketahui jumlahnya banyak ya Pak, ada banyak tersebar luas di beberapa daerah, tapi yang sesuai dengan standar untuk bisa diolah menjadi obat tradisional itu mungkin yang tricky juga ya Pak. Tidak semua pihak bisa seperti itu. Maka pemerintah mendirikan apa yang kita sebut sebagai pusat penanganan pasar panen tanaman obat. Kita membentuk P4TO, Pusat Penanganan Pasar Panen Tanaman Obat, yang ada di lebih 10 provinsi, untuk kemudian mewadahi potensi-potensi lokal, masuk ke sana, diolah menjadi bahan baku yang sesuai standar, yang sama kualitasnya, walaupun ditanam tempat yang berbeda. Nah, ini kemudian kita harapkan bisa mewadahi kebutuhan teman-teman industri obat tradisional dalam menggunakan bahan baku atau mengambil bahan baku yang dibutuhkan. Nah, kita juga lakukan business matching, Pak, antara supplier dengan pengguna industri. Kita juga fasilitasi matchmaking antara peneliti dengan industri, sehingga terbentuklah jejaring ataupun flow dari bahan baku sampai ke produk jadi. Nah, di sisi market assurance-nya, kembali Pak, tadi kita intervensi dari sisi katalog, kita masukkan obat tradisional, OHT, fitofarmaka dalam katalog kesehatan, sehingga dapat diakses oleh pasienkes yang bermitra dengan PJS maupun fasilitas pemerintah. Di katalog pemerintah daerah juga diberikan etalase jamu, Pak, sehingga jamu bisa masuk ke katalog juga melalui etalase pemerintah daerah, sehingga dapat diakses oleh pasienkes yang membutuhkan produk-produk seperti itu. Selain itu juga pemerintah memberikan alokasi dana, Pak, untuk pengadaannya melalui plan kesehatan yang di-cover dengan dana DAK. Kita berikan ruang untuk pemerintah daerah membeli obat-obat tradisional dalam bentuk fitofarmaka dalam melengkapi plan kesehatan mereka di puskesmas. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita coba bangun agar tumbuh industri obat tradisional dan tumbuhlah akhirnya dukungan obat tradisional kita, Pak, bagi pelayanan kesehatan. Demikian, Pak. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Mas Roy, mungkin memang sinergi penanganan dari hulu ke hilir ini perlu terus ditingkatkan. Jadi beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Jordan, Palestina, dan Mesir. Tiga negara ini produksi minyak zaitun sangat terkenal. Dan tiga negara ini kalau dijumlah produksi minyak zaitunnya itu bisa 3 besar di dunia sebagai eksportir minyak zaitun. Nah, di Korea terkenal dengan ginsengnya sehingga menjadi global brand. Ternyata di sana juga ada sedang dimunculkan pinus merah yang barangkali akan menjadi brand global selayaknya ginseng karena digarap dengan luar biasa, baik pemasarannya, produksinya, dan tentunya dukungan kefarmasiannya.
barangkali Mas Roy, kita kan ada 30.000 spesies tanaman dan 9.600 terindikasi obat. Ini kan harusnya kita bisa meniru seperti negara-negara kawasan Timur Tengah itu kan tandus nih, tapi bisa menjadi pengekspor 3 terbesar di dunia minyak zaitun. Tentunya kita juga harus segera mengejar ini, Mas Roy, karena sumber bahan baku kekayaan hayati kita luar biasa, Mas Roy. Apa program-program yang sudah dilakukan antar kementerian sehingga sinergi hulu dari hilir ini, saya yakin tadi sudah sampaikan tidak cukup hanya Departemen Kesehatan, karena di hulunya kan di sana berperan misalnya Kementerian Pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya, Mas Roy. Iya, betul betul Pak Karyanto. Itu juga yang membuat kami berpikir tidak bisa kita bergerak sendiri, Pak. Dan aksi-aksi kolaboratiflah yang kemudian bisa membuatnya lebih bermanfaat ya, Pak ya. Saat ini kalau nggak salah kita juga sudah punya ya Pak, apa yang disebut sebagai Satgas Fitofarmaka yang dibentuk oleh Menko PMK. Di sana juga diketuai oleh Kepala Badan POM, kemudian beranggotakan para KL terkait dengan pengembangan fitofarmaka. Kemudian juga pemerintah juga sedang merancang regulasi peraturan presiden terkait dengan penggunaan jamu yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan peran masing-masing kementerian lembaga dalam pengembangan obat tradisional ini, Pak. Nah, memang tadi mencermati bahwa kita perlu aksi konkret ya, Pak ya. Aksi konkret apa yang kita bisa kontribusikan nih dari Indonesia untuk selevel dengan minyak zaitun gitu ya, Pak ya. Terkait dengan juga dengan ginseng gitu ya, Pak. Itu yang juga masih menjadi refleksi bagi kita apa komoditi yang kemudian bisa mewakili Indonesia ya, Pak. Bisa kemudian digadang-gadang oleh Indonesia sebagai salah satu tanaman yang quote-unquote khas Indonesia dan dapat digunakan secara global. Nah, beberapa informasi kami dapat dan kami sedang dalami juga, kita perlu dukungan dari pengguna, Pak, dari pelayanan kesehatan, dari tenaga kesehatan, tenaga medis yang berpengalaman dalam melayani masyarakat untuk mengobati kesehatan mereka dengan penggunaan obat tradisional ini. Nah, langkah ini kemudian juga kami lakukan dengan mendekatkan antara peneliti dengan kesehatan tersebut kepada industri sehingga kita punya nih samaan visi bagaimana memunculkan sebuah komoditi yang kemudian sensibel secara market digunakan di rumah sakit dan juga dapat berkembang secara global. Nah, ini yang kemarin kita diskusi di Jogja, kita mengarah kepada tanaman misalnya temulawak begitu Pak. Temulawak yang dapat digunakan untuk anti hepatoprotektor, untuk hepatoprotektor juga sekaligus kegunaan yang lain. Ini yang menurut kita berpotensi nih Pak, kita punya peluang untuk kita gadang-gadangkan sebagai tanaman unggulan Indonesia. Tapi tentunya ini masih sangat awal. Kita juga minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira komoditi tanaman apa yang kemudian berpotensi Pak untuk dapat kita quote-unquote kolaborasikan gitu ya Pak ya. Dari sisi hulu, sisi Kementerian Pertanian, kemudian sisi produksinya, kemudian pemanfaatannya, penggunaannya, sehingga kemudian menjadi sebuah tanaman yang berkembang luas. Ini pun juga sudah menjadi pemikiran Pak di kita, bagaimana ya gerakan-gerakan untuk memajukan sebuah komoditi atau spesies sehingga bisa menjadi global brand gitu Pak. Tapi tentunya ini membutuhkan bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Karyanto sebagai praktisi media yang lebih tahu seperti apa Pak, bagaimana cara mengundang partisipasi publik lebih tajam sehingga kita mendapatkan komoditi yang bisa selevel dengan ginseng di Korea. Demikian Pak. Jadi memang sinergi antar lembaga sangat penting, Mas Riz. Waktu saya di Jordan, di Palestina dan Mesir itu selalu kalau kita berkunjung ke beberapa city tour tuh pasti di sana dijual minyak zaitun dan dipromosikan cukup agresif selain untuk kesehatan juga untuk pengobatan. Juga waktu di Korea, bulan lalu saya ke Korea itu selain ginseng sudah menjadi global, ternyata dia sudah punya molekul tambahan lagi yaitu pinus merah, itu juga di branding luar biasa. Kita diajak sebuah toko besar yang di sana dijelaskan bagaimana uji klinis, bagaimana menanamnya, bagaimana keunggulannya dan bagaimana digunakan untuk kesehatan. Dan tentunya kita juga sudah bangga, Mas Roy. Kebetulan saya pernah ke Kamboja dan Manila. Saya di sana menemukan produk fitofarmaka kita yang dijual di outlet
kalau di Filipina itu di jaringan Mercury Drug ya. Kalau di Indonesia mungkin jaringan apotek seperti Kimia Farma. Kemudian juga di Kamboja, selain dijual secara bebas di OTC, di apotek juga banyak sekali para dokter di rumah sakit Manila dan Kamboja itu sudah meresepkan fitofarmaka, Mas Roy. Jadi sebetulnya level confidence kita harusnya sudah internasional standar nih, karena sudah dokter-dokter di ASEAN ini sudah trust dengan fitofarmaka lah. Kita bersyukur bulan Mei tahun 2022 ya Mas Roy, Kementerian Kesehatan melonsing formularium fitofarmaka. Lah tentunya ini harus dikawal. Barangkali kami bisa diupdate Mas Roy bagaimana perkembangan aplikasi atau implementasi penggunaan fitofarmaka ini di ranah pelayanan kesehatan formal. Iya Pak, itu juga yang menjadi concern kita ketika kita sudah mampu bergerak dari sisi bahan baku sampai dengan produk jadi ya Pak. Kemudian supaya ini berkembang terus, berkelanjutan, bagaimana penggunaan di level pelayanan formal gitu ya Pak ya. Itu yang kemudian menjadi concern kita dan melalui formula fitofarmaka sebagai pintu awal penggunaan obat tradisional dalam pelayanan formal. Program ini kan kemudian menjadi referensi ya Pak bagi pelayanan JKN, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan fitofarmaka melalui kesehatan formal dan juga dapat mengakses melalui vaskes-vaskes yang bekerjasama dengan BPJS. Dan tentunya untuk program ini akan kita mutakan secara berkala menyesuaikan dengan bukti-bukti ilmiah yang ada sekaligus perkembangan fitofarmaka sendiri Pak. Kan tadi di awal kami sampaikan walaupun kita punya lebih dari 20 fitofarmaka saat ini, tetapi begitu kita seleksi mana yang betul-betul menggunakan bahan baku dalam negeri gitu Pak, tidak menggunakan bahan baku impor, ternyata tinggal 5 Pak. Tinggal 5 saja fitofarmaka yang kemudian terbukti seluruhnya menggunakan bahan baku dalam negeri. Nah ini kemudian kita dorong agar para peneliti, para industri obat tradisional bisa mengembangkan fitofarmaka lain yang bersumber dari bahan baku dalam negeri sehingga kita bisa masukkan sebagai formularium fitofarmaka. Nah, setelah formularium jadi, maka di katalognya pun kita buka, Pak. Di katalog, di mekanisme pengadaan jasa pemerintah, kita masukkan fitofarmaka sebagai komoditi yang ada dalam katalog. Dari situ kita bisa meningkatkan, bisa mendapatkan penggunaan fitofarmaka yang terekam di data kami, Pak, di data katalog selama 5 bulan 2023 ini kita sudah mencapai angka di kurang lebih 5 miliar rupiah transaksi yang kita catat melalui katalog untuk fitofarmaka. Tentunya kami yakin angka sebenarnya akan lebih tinggi dari itu Pak, karena bisa saja ada yang pembelian di luar katalog, ada pasar-pasar yang kemudian lebih luas penggunaannya yang belum kami data, tapi dari situ kita mendapatkan sudah ada penggunaan di level fasilitas formal untuk menggunakan fitofarmaka. Nah, ke depannya Pak, kita masukkan fitofarmaka sebagai bagian dari rencana kebutuhan obat. Jadi kalau selama ini vaskes-vaskes mengajukan rencana kebutuhan obat dalam mereka memenuhi kewajiban mereka sebagai mitra penyelenggara BPJS Kesehatan, maka mereka juga akan mendapatkan listnya ditambahkan dengan fitofarmaka. Sehingga nanti bisa sama-sama kita ketahui berapa nih kebutuhan fitofarmaka tahun depan. Untuk yang ini, untuk yang itu, sehingga semakin jelaslah peluang bagi industri untuk memproduksi fitofarmaka. Ini harapan kita bisa berkembang seperti itu, Pak. Bisa berkelanjutan sehingga terbentuklah kemandirian dan penggunaan fitofarmaka yang semakin meningkat di Indonesia. Demikian, Pak. Yang membuat perencanaan itu siapa, Mas? Saya membayangkan kalau bangga buatan Indonesia ini awalnya tidak diskemakan ada semacam mandatori itu kan agak susah nih, karena bagaimana juga kan merubah satu apalagi para dokter barangkali juga sekarang alhamdulillah barangkali teman-teman dari perhimpunan dokter sudah mulai banyak mengedukasi anggotanya bahwa fitofarmaka yang sudah evidence based ini kasihannya nggak perlu diragukan lagi, tapi kan ini dalam proses perlu dorongan nih Mas Roy. Apakah Kementerian Kesehatan yang menetapkan semacam mandatori bahwa rumah sakit pelayanan kesehatan juga menyediakan fitofarmaka sebagai bagian dari kemandirian obat nasional di masa datang itu? Iya Pak. Jadi kami juga belum menemukan regulasi yang mewajibkan ya Pak ya. Regulasi yang mewajibkan, sehingga kita masih pada posisi mengeksersis dulu apa nih bentuk-bentuk
instrumen yang kita gunakan untuk meningkatkan fitofarmaka di masyarakat dan kesehatan formal. Tadi setelah kita membuat RKO, kita memberikan instrumen melalui RKO, Pak, artinya selama ini kan vaskes-vaskes yang bermitra dengan BPJS, ketika mereka melakukan pelayanan, mereka wajib membuat rencana kebutuhan obat secara tahunan. Jadi instalasi farmasinya, kemudian disetujui oleh direksi ataupun pimpinan vaskesnya, itu mengajukan rencana kebutuhan obat setiap tahunnya yang menjelaskan obat-obat apa saja yang dibutuhkan untuk periode setahun ke depan. Kita masukkan sana fitofarmaka sehingga kita bisa tahu sejauh apa minat, sejauh apa kebutuhan, sejauh apa rencana akan digunakan fitofarmaka ini selama setahun ke depan. Nah, dari situ maka kita beranjak untuk bisa mendapatkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kebutuhan tersebut artinya kita melalui katalog kita akan daftar beberapa industri yang kemudian punya kapasitas untuk menggunakan produk tersebut. Nah, tentunya dari sisi supply kita dorong seperti itu, Pak. Dari sisi demand ini kemudian kita masih perlu tingkatkan. Kita masih perlu lebih kuat menggandeng para praktisi kesehatan, pelayan kesehatan formal untuk lebih terbiasa mengenal fitofarmaka gitu, Pak ya, mengenal obat tradisional. Maka di dalam rancangan undang-undang kesehatan yang sedang kita perjuangkan saat ini, terdapat klausul untuk kita bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan fitofarmaka atau obat tradisional. Ya, ini kami harapkan bisa menjadi acuan bagi regulasi di bawahnya untuk semakin menegaskan, semakin menguatkan perlunya menggunakan fitofarmaka untuk kesehatan formal. Nah, diskusinya masih panjang nih Pak, karena ya sama-sama kita ketahui tidak semua orang suka dengan obat tradisional gitu ya Pak. Tidak semua orang happy dengan keputusan fitofarmaka, tapi kita ada pada arah yang sama, bagaimana kita memajukan fitofarmaka sampai berkembang di Indonesia. Nah, mungkin sampai itu Pak yang dapat kami sampaikan. Memang menurut saya Mas Roy, fitofarmaka ini kan sudah evidence based ya, oleh produsen fitofarmaka mungkin 3-4 tahun yang lalu sudah dirancang satu skema strategi marketing menggunakan nama obat modern asli Indonesia. Bahkan nih Kemenristek yang dulu masih ada, kemudian sekarang jadi BRIN ya, kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Badan POM, dan juga Kementerian Kesehatan sudah sangat mendorong obat modern asli Indonesia atau OME yang sudah berbasis evidence base karena sudah uji praklinis dan uji klinis menjadi satu bagian alternatif secara bertahap bisa mengurangi importasi bahan baku obat. Karena ini didorong untuk sebagai bisa diresepkan oleh para dokter di rumah sakit. Ini salah satu langkah maju Mas Roy. Barangkali memang payung hukumnya, legal standingnya itu semakin kuat dengan diterbitkannya formularium fitofarmaka oleh Kementerian Kesehatan. Namun ini aja kan nggak cukup Mas Roy, seperti tadi bagaimana ke depan didorong para dokternya juga sangat paham bahwa fitofarmaka adalah obat asli Indonesia dari bahan baku Indonesia. TKDN ini pasti saya kira pasti di atas 80%. Kemudian sudah evidence base, sudah banyak diresepkan oleh ribuan dokter di ASEAN. Tentunya ini memudahkan teman-teman di Kementerian Kesehatan Badan POM untuk mendorong lebih cepat ini fitofarmaka dijadikan salah satu alternatif di dalam pelayanan pengobatan di fasilitas kesehatan formal, Mas Roy. Barangkali kami perlu diupdate apa gerakan-gerakan dari rencana ini sehingga ke depan obat modern asli Indonesia itu juga semakin eksis di dalam negeri, tidak juga eksis di negara ASEAN dan negara lainnya nanti. Iya, iya Pak. Itu juga menjadi concern kita bagaimana kita membuat fitofarmaka bisa lebih eksis ya Pak di dunia kesehatan formal. Nah, yang sudah kita lakukan selama ini dan sejauh ini adalah kita terus-menerus mengedukasi para tenaga kesehatan kita untuk dapat lebih familiar dengan fitofarmaka. Kita undang mereka dalam pertemuan rutin bagaimana tenaga kesehatan dapat mengakses fitofarmaka, kemudian seperti apa kualitas fitofarmaka yang diproduksi oleh industri Indonesia, ya kemudian membuat mereka bisa lebih paham tentang fitofarmaka. Setelah itu juga kita lakukan di Kementerian Kesehatan, Pak, kita melakukan integrasi antara badan yang terkait dengan pengembangan obat tradisional dengan rumah sakit. Artinya kita dekatkan antara penelitian fitofarmaka dengan penggunanya, Pak. Sehingga akan terbentuk mekanisme yang saling bekerja sama antara peneliti dengan pengguna dan berangkat dari klinisi.
berangkat dari klinisi, sehingga klinisi punya pemahaman yang memadai bahwa fitofarmaka ini memang harus digunakan untuk kita bisa sama-sama tidak hanya mengejar manfaat terapi secara individual, tapi juga manfaat ekonomi ya Pak, dan kemandirian secara nasional. Ini kemudian kita coba dorong melalui integrasi antara lembaga penelitian atau balai pengembangan dengan rumah sakit yang melayani obat dan pasien. Nah ini yang sudah kita lakukan sejauh ini. Kedepannya juga kita akan ciptakan ekosistem di mana tenaga kesehatan semakin familiar dengan fitofarmaka. Misalnya melalui inisiasi pada kurikulum pendidikan atau kemudian melalui sebuah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebelum berpraktek. Itu juga menjadi opsi-opsi yang bisa kita kembangkan agar ketemu tengah nih Pak antara Ya, supply dengan demand gitu kan. Pak. Kita bicara supply terus, supply dorong industri, kasih pasar, tapi demand-nya nggak ada. Ini Ada. kesadaran ini nggak Ya. timbul juga nih. Tapi begitu ini kita dorong, demand kita dorong juga melalui penguatan kesehatan, penguatan regulasi, dan ekosistem untuk menggunakannya. Dan tentunya harapan kita ketemu tengah untuk tercapainya bahasa tadi adalah kemandirian fitofarmaka. Gitu Pak. Sekarang kan masih menggunakan dana alokasi khusus yang masing-masing daerah itu sangat fleksibel menggunakan dana itu, tidak diprioritaskan untuk menggunakan fitofarmaka atau OMAI ini. Oke, itu kan keputusan masing-masing daerah, saya paham karena masing-masing daerah barangkali punya kebutuhan obat yang berbeda dengan daerah lain. Apakah sudah ada dijajaki Mas Roy, kalau ini fitofarmaka atau OMA ini bisa masuk JKN ini dengan BPJS Kesehatan, ini kan jadi hampir semua pelayan rumah sakit kesehatan yang tergabung dalam program BPJS Kesehatan kan otomatis sudah tersedia obat fitofarmaka atau OMA-nya Mas Roy. Apakah belum sampai ke sana Mas Roy? Kalau itu belum, apa kendalanya Mas Roy? Ya, terima kasih Pak Karyanto. Saya kira penggunaan fitofarmaka kemudian masuk ke dalam pelaksanaan formal eh, menjadi hal yang terus-menerus kita jajaki, dan pengalaman pandemi kemarin ya Pak ya, pandemi COVID kemarin menunjukkan bahwa peran fitofarmaka juga ada dalam membantu masyarakat keluar dari pandemi. Kalau tidak salah di dalam pedoman ya Pak, pedoman pelaksanaan terapi COVID-19 yang dikeluarkan oleh para organisasi profesi di bidang kedokteran, mereka juga memasukkan salah satunya adalah fitofarmaka yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan ya Pak, kekebalan sistem imunitas tubuh sehingga dapat membuat pasien lebih cepat keluar dari masa-masa sakitnya. Nah ini kemudian dapat diakomodir oleh pembayaran yang ada, dapat digunakan oleh vaskes yang melayani tanpa kemudian harus mencantumkan ataupun dalam sebuah daftar yang terstandar. Nah, menurut saya praktek-praktek seperti ini yang kemudian terbuka Pak, bahwa apabila misalnya rumah sakit kemudian dengan pembayaran BPJS versi inasi bijinya bisa memasukkan komponen fitofarmaka dalam pembayaran dalam terapinya, tentunya ini juga menjadi manfaat lebih bagi rumah sakit dalam melayani pasiennya. Kami juga yakin sejauh nanti bisa masuk dalam kelas yang ataupun dalam perhitungan yang ada oleh rumah sakit dalam mereka melayani pasien, saya kira itu juga bisa hal yang prospektif untuk fitofarmaka digunakan di kesehatan formal. Kita sudah coba melalui DAK tadi ya Pak, untuk Ya. di kesehatan dasar. Itu adalah contoh saja bagaimana pemerintah akan terus mendorong penggunaan fitofarmaka ada di fasilitas formal. Tinggal di level nanti kesehatan rujukan atau di kesehatan tipe lainnya, menyesuaikan dengan pembiayaan yang diberikan, tentunya juga bisa masuk juga fitofarmaka sejauh dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh setiap rumah sakit. Tapi kurang lebih akan terus ada Pak, upaya-upaya itu akan terus ada untuk kita mendorong fitofarmaka masuk lebih jauh. Kalau sekarang baru di primer, maka mungkin nanti akan di sekunder, tapi tentunya kita mohon dukungan dari sisi penelitian Pak. Penelitian produk-produk, produksi produk-produk yang kemudian terbukti dapat digunakan pada kasus-kasus di kesehatan rujukan, itu yang kemudian bisa menjadi pertimbangan ketika Vaskes akan menyesuaikan manfaatnya terhadap pasien berdasarkan pembayaran nasi biji yang mereka terima. Mungkin demikian, Pak. Kalau kita mengacu di Jepang misalnya sebagai negara maju, saya berdiskusi banyak teman-teman kita yang di Jepang itu ternyata Kempo, obat tradisionalnya Jepang ya sudah uji klinis itu sudah banyak digunakan, mungkin sudah 85% rumah sakit di Jepang itu menggunakan Kempo yang sudah uji klinis
Kalau di Indonesia fitofarmaka atau OMA itu diresepkan oleh dokter dan dibiayai oleh negara seperti BPJS Kesehatan nih Mas Roy. Jadi sebetulnya model ini sudah dikembangkan oleh negara maju seperti Jepang. Jadi Indonesia sudah tinggal selangkah ini, saya kira kita harus hargai upaya semua pihak, terutama di sebagai mungkin penjaga gawangnya untuk Kementerian Kesehatan sudah menelurkan satu kebijakan yang sangat strategis, yaitu forum fitofarmaka. Tinggal bagaimana didorong skema ini menjadi seperti Kempo di Jepang, Mas Roy, sehingga para dokter di rumah sakit bisa langsung meresepkan fitofarmaka atau OMA ini dan dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Kalau di sana disebut Kempo yang sudah teruji klinis, Mas Roy. Sepengetahuan Mas Roy, apakah sudah ada nih diskusi dengan pihak BPJS atau mempertemukan BPJS Kesehatan dengan DPR kemudian Kementerian Kesehatan sehingga ke depan rancangan ini menurut saya cepat atau lambat harus dilakukan, kalau enggak nanti ya bangga buatan Indonesia di awalnya memang harus ada policy yang mendukung, kalau dalam bahasa mudah kami ada karpet merah untuk bangga buatan Indonesia, Mas Roy. Iya Pak, sependapat Pak, itu juga yang kita usung ketika pada awal 2023 kita bersama-sama Kemenko Marves menyusun gerakan Bangga Buat Indonesia ya Pak ya. Nah tentunya untuk fitofarmaka dapat digunakan di pasien formal ini tadi di awal juga kita harus berangkat dari klinisi ya Pak, dari klinisi yang semakin paham pentingnya fitofarmaka sehingga mereka dapat meresepkan dan menggunakan fitofarmaka. Dari kita mencoba untuk mewadahi dari sisi ketersediaan alokasi untuk pendanaan di pelayanan kesehatan primer, kemudian ketersediaan pedoman untuk mereka rujuk dalam pelayanan kesehatan, dan juga memastikan supaya produknya terjaga gitu Pak. Tinggal tadi Pak, satu lagi tadi ya, semacam penekanan gitu ya Pak ya, penekanan agar semakin cepat digunakan dalam pelaksanaan formal. Nah ini yang kita harapkan dengan revisi Undang-Undang Kesehatan ini akan semakin kuat dorongan untuk menggunakan obat tradisional di pelaksanaan formal. Kita pun juga sudah bergerak untuk menyiapkan Pak rancangan peraturan pemerintahnya yang terkait dengan pemanfaatan obat tradisional yang juga akan memberikan kerangka lebih jauh bagaimana kita bisa bersama-sama antara pemerintah, kemudian masyarakat, pelaku usaha, tenaga kesehatan bergerak untuk meningkatkan penggunaan fitofarmaka. Kita tunggu saja Pak, nanti langkah berikutnya setelah undang-undang disetujui, diketok palu oleh Presiden dan DPR, kita bisa akan lebih konkret melihat apa-apa lagi akan kita buat dalam rangka mendorong fitofarmaka lebih cepat di masa formal. Menarik sekali nih, saya diingatkan kita kan sedang lagi tahap akhir untuk dari RUU Kesehatan Omnibus Law ini, barangkali Mas Roy bisa disampaikan ke kami di pasal mana penggunaan buatan Indonesia, apakah fitofarmakanya atau OHT-nya atau obat modern asli Indonesia sudah evidence base ini ada semacam payung hukumnya yang ke depan itu juga akan lebih cepat diakselerasi penggunaannya di pelayanan kesehatan nasional, Mas Roy. Iya Pak, terkait dengan di pasal mana, saya khawatir saya belum bisa menyampaikan di sini Pak, karena kan saat ini juga sedang dalam diskusi ya Pak dengan DPR dan pemerintah, tetapi dapat kami sampaikan di sini ada pembahasan-pembahasan, ada bab-bab yang mengatur spesifik mengenai penelitian, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan obat tradisional atau obat bahan alam, Pak. Jadi ada klausulnya untuk bisa kita jadikan payung, rujukan untuk upaya kita bersama meningkatkan penggunaan fitofarmaka di Indonesia. Tapi kalau untuk pasal mananya, Pak, kemudian di bagian mana, ini yang kemudian saya khawatir saya terlalu bukan pada posisinya untuk hal itu. Nanti ketika sudah terbit undang-undangnya, kita akan sama-sama lihat ada pasal-pasal itu yang dapat dirujuk oleh kita semua sebagai panduan untuk kita bergerak bersama dengan fitofarmaka di Indonesia, Pak. Jadi grand strateginya sudah terrangkum dalam beberapa mungkin pasal yang saya juga nggak menanyakan pasal. Yang penting ada grand strategi bahwa bahan baku alam Indonesia yang sudah teruji klinis masuk di dalam rumah sakit menjadi ekosistem pelayanan kesehatan nasional, akan mendorong penggunaan produk dalam negeri, khususnya obat bahan alam Indonesia itu ke depan punya ekosistem yang tidak kalah dengan obat-obat konvensional atau obat-obat kimia yang memang 95% masih impor kan Mas Roy bahan bakunya. Yap, betul Pak. Jadi ada Pak konfirmasi bahwa kita sudah masuk dan pemerintah bersama DPR ada pada kesamaan visi untuk meningkatkan penggunaan obat bahan alam dan itu dituangkan dalam revisi Undang-Undang Kesehatan Pak. Ada Pak.
Baik, sebagai closing statement, Mas Roy, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam bincang-bincang di Kabar Sehat Channel dan Ome Digital ID ini. Barangkali bisa disampaikan ke kami closing statement apa sehingga ke depan ini biodiversitas Indonesia yang barangkali tidak dimiliki oleh negara lain menjadi keunggulan daya saing bangsa Indonesia. Monggo Mas Roy. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi sebagai closing, saya kembali bercermin dari apa yang Bapak Menteri Kesehatan selalu katakan ya Pak. Melalui pandemi kita belajar untuk menangani hal yang mustahil. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Pada saat pandemi kita berpikir keras bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang mustahil, tapi kita bisa lakukan dengan baik. Contohnya adalah vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 yang di awal penyelenggaraan banyak pihak menyaksikan Indonesia bisa menyelesaikan target vaksinasinya tepat waktu, tapi alhamdulillah dengan kolaborasi kita semua, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, media, industri, peneliti, regulatori, kita ada pada satu frekuensi untuk sama-sama secepatnya vaksinasi masyarakat, maka alhamdulillah tidak sampai waktu 2 tahun kita sudah selesaikan target-target WHO di bidang vaksinasi COVID-19. Dan dia pun mengakuinya. Nah, saya kira hal yang sama juga kita bisa bawa Pak ke kemandirian obat, kemandirian bahan baku obat, dan penggunaan fitofarmaka. Apabila kita sama-sama punya kerangka, punya visi yang sama tentang bagaimana membuat Indonesia ini lebih tidak tergantung pada impor bahan baku obat, lebih maju dalam penggunaan fitofarmaka, lebih proaktif terhadap produk dalam negeri, tentu ini yang kemudian akan membawa kita mengatasi hal yang mustahil tadi. Hal yang tentang tingginya impor bahan baku obat, masih minimnya fitofarmaka, dan kita tidak menjadi raja di negara sendiri. Nah, untuk itu kami kembali mengingatkan kita semua untuk pada frekuensi yang sama, kita berkolaborasi, memajukan produk dalam negeri kita, sehingga manfaatnya akan lebih terasa bagi seluruh masyarakat. Demikian, Pak. Terima kasih Mas Roy, juga sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia dan Ome Digital ID seluruh Indonesia. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia, juga khususnya produk obat bahan asli Indonesia, apakah jamu, apakah UHT, apakah fitofarmaka yang sekarang diblending dengan obat modern asli Indonesia, sehingga seluruh lapisan masyarakat sangat cinta dengan produk buatan Indonesia dari bahan alam Indonesia, diriset oleh para putra-putri terbaik periset di Indonesia, diproduksi oleh produsen obat nasional, obat produsen dalam negeri, sehingga kemandirian obat ini juga menjadi salah satu bagian kemandirian bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Roy Himawan, selamat bertugas, sampai ketemu lagi, salam sehat. Terima kasih Pak Karyanto, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat.